Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat kita dapat berkumpul bermajlis dalam rangka thalabul ilm. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah keharibaan qudwah dan uswah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaji kita dalam pembahasan Kitabut Tauhid jilid pertama karangan Dr. Shaleh Fauzan bin Abdullah Fauzan. Bab yang ketiga, pasal yang kedua, yaitu kita membahas rukun syahadatain. Kemarin kita sudah bahas rukun yang pertama, la ilaha, yaitu an-nafyu atau peniadaan. Apa yang harus ditiadakan dalam hati kita sudah kita bahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu al-andadu, tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan. Surat Al-Baqarah ayat 165 dan surat At-Taubah ayat ke-24. Yang kedua adalah al-arbabu, tandingan bagi Allah dalam urusan ketaatan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Dan yang ketiga adalah at-tawaghid atau jamak dari tauhid. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi gembongnya tauhid itu ada 5 ya, ada 5 kelompok yang bisa menjadi tauhid bagi diri kita dalam hati kita. Kita baru bahas poin yang pertama kemarin, siapa saja yang masuk kategori tauhid itu. Yang pertama adalah iblis. Maka ketika kita menuruti apa yang menjadi keinginannya iblis dan bala tentaranya, yang sebetulnya mereka lakukan hanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, cuma berbisik di dalam dada manusia. Tapi apa yang dia bisikan kemudian kita taat, kita mengikutinya sehingga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita sedang menjadikan iblis sebagai tandingan bagi Allah, karena kita berarti lebih mentaati iblis daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kemarin kita sudah bahas bagaimana berlepas dirinya iblis nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, dengan apa yang dilakukan, yaitu di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-22. Itu pidatonya iblis ya Pak, kita sudah bahas kemarin. Nah, surat 14 ayat 22. Nah, sedikit kita mengulas dan mengulang kembali apa yang dilakukan iblis atau talbisnya iblis dalam rangka menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah, naudzubillah. Ya, atau kalau di surat Fatir ayat 6 itu disebutkan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, bahwa sesungguhnya setan itu, iblis itu, liyakunu hizbahu, ya,
itu mengajak, menyeru pengikutnya untuk naudzubillah menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia hanya menyeru pengikutnya, sohibnya, temannya, bestinya, soulmate-nya untuk masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam Al-Fawaid itu ada 5 jerat atau talbisnya iblis untuk menyesatkan kita. Yang pertama, menjerumuskan kita ke dalam dosa syirik, yaitu mengguncang syahadat la ilaha illallah. Karena dosa syirik ini dosa yang apabila pelakunya sampai wafat tidak bertobat, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, syirik ini apabila dilakukan oleh seseorang, lain asyrokta la yahbatonna amaluka, maka Allah akan menghapus amal-amal soleh yang kita perbuat. Jadi gara-gara sekali kita melakukan dosa syirik, maka puluhan tahun ibadah yang kita lakukan itu semuanya hapus, Pak. Nggak ada nilainya di sisi Allah, naudzubillah. Ya. Dan syirik ini adalah yang menjadi penyebab batalnya syahadat seseorang. Jadi kalau orang sudah melakukan dosa syirik, ya, itu boleh jadi dia sudah kafir tanpa dia sadari. Dia sudah keluar dari Islam tanpa dia sadari. Naudzubillah. Yang kedua, Pak, kalau dengan jerat syirik ini kita masih selamat, maka iblis datang untuk menghancurkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dia mengajak kita melakukan bid'ah, hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Ya, dia akan menjerumuskan kita, karena ketika kita melakukan bid'ah, ketika ada satu bid'ah maka akan ada satu sunnah yang hilang. Siapa orang yang menghidupkan bid'ah, maka akan ada sunnah yang meredup. Tapi kebalikannya, kalau sunnah yang dihidupkan, bid'ah yang akan hilang. Ya. Maka ini akan dilakukan oleh iblis. Bagaimana mengguncang syahadat Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita bukan lagi menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, itu bahayanya bid'ah. Kalau dengan cara kedua kita masih selamat, Pak, iblis tidak tinggal diam. Dia datang menjerumuskan kita melakukan al-kabair, yaitu menjerumuskan kita melakukan dosa-dosa besar. Sesungguhnya buat seorang mukmin tidak penting dosa itu besar apa kecil, karena ketika dia berdosa, dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama memang membaginya, Pak, karena ada keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa kabair itu adalah dosa yang di akhirat ada ancaman neraka jahanam, dan di dunia ada hadnya, ada hukuman pidananya. Ya, misalnya memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina, ya, membunuh, mencuri, naudzubillah berzina, itu adalah bagian dari al-kabair. Yang semua itu ada ancaman hukuman di akhirat dengan jahanam, dan ada ancaman hukuman hudud atau pidana di dunia. Contohnya membunuh. Ada orang yang membunuh, melakukan pembunuhan sengaja, terencana. Dalam Islam bukan dipotong, apalagi potong masa tahanan, Pak. Dari hukuman mati jadi seumur hidup, nggak ada, dalam Islam nggak begitu. Ya, kalau ada pembunuhan terencana sengaja, maka hukumannya adalah dikisos. Kisos itu adalah hukum bunuh, kecuali keluarga korban memaafkan. Ya, keluarga korban memaafkan, maka dia nggak dibunuh lagi. Diganti dengan apa? Membayar diat. Diatnya nggak banyak, Pak,
cuma 100 ekor unta. Cuma. Jadi tinggal dikali aja 1 ekor unta harganya berapa. Dan urusan membunuh itu dosanya 3. 1, dosa kepada Allah. Kita bisa tebus dengan taubat. Yang kedua, dosa kepada ahli waris atau keluarga tadi dengan kisos atau dengan membayar dia. Tapi dosa kepada korban, Pak, itu hanya bisa dibalas nanti di yaumul hisab. Makanya ngeri kan, kata Nabi SAW, di akhirat itu ada orang muflis, ada orang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Orang yang banyak melakukan amal soleh, tapi amal solehnya akhirnya bukan buat dia, Pak, dikasih ke orang. Kenapa? Karena banyak dia melakukan amalan di dunia yang itu merugikan orang lain. Ghibah misalnya. Itu ghibah itu sedermawan-dermawannya orang, yaitu orang yang memberikan pahalanya kepada orang lain, lalu dosanya orang lain dilimpahkan ke dirinya. Itu sedermawan-dermawannya orang, tapi itu orang yang paling buruk. Kenapa? Salah satu ghibah itu, Pak. Jadi orang ketika kita digibahin nih, 1, dosa kita gugur. 2, pahala kita ngalir. Enak nggak, Pak? Tapi kan kita bukan seleb, Pak. Bukan selebritis, siapa yang mau ngibahin kita gitu. Kita bukan selebritis, siapa yang mau ngibahin. Jadi jangan malas sengaja, wih gibahin gue dong, begitu. Nah itu. Nah, kalau dengan al-kabair, dengan dosa-dosa besar kita lulus, Pak, datang nggak tinggal diam, dia datang dengan yang ke-4, sogoir, yaitu kita meremehkan dosa-dosa kecil. Padahal ada kaidahnya, la kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Wala sogoir ma'al isror, dan nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, berulang. Bahayanya dosa kecil itu, Pak, karena kita nganggap itu dosa kecil, kita remehin. Padahal dosa kecil yang diremehin itu bisa berubah jadi dosa besar. Jadi hati-hati meremehkan dosa. Dan ini memang pinternya iblis, Pak. Dia kan lebih pengalaman dari kita, usia lebih tua dari kita, ya kan? Pengalaman lebih banyak, dan dia kan keroyokan. Kita diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu. Itu yang dilakukan iblis. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita masih lulus, kita masih sukses, kita masih berhasil lepas dari talbis perangkap iblis, dia datang dengan cara menyibukkan kita dengan yang mubah. Kita dibikin sibuk dengan yang mubah sehingga kita lupa dengan yang pokok, kita lupa dengan yang wajib. Olahraga hukum asal kan mubah, Pak. Bahkan bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan, ya, bisa jadi ibadah tuh kalau kita niatkan dengan olahraga, kita mencontoh Rasulullah, ya. Badan kita jadi kuat, kalau kuat nanti ibadah kita juga jadi tambah semangat. Itu bisa bernilai ibadah, jadi sunnah. Tapi kalau gara-gara olahraga, ya, selesai main bola jam 6, selesai main futsal jam 6, logi keringetan, azan maghrib, nggak mungkin lagi langsung sholat. Akhirnya ngaso dulu, ngademin dulu gitu kan. Habis ngadem, habis keringetan kan nggak langsung sholat, maunya pengen
mandi dulu. Walhasil sholat maghribnya 5 menit sebelum sholat, itu masih mending sholat. Kan kayak begitu tuh Pak. Jadi kayak begitu. Nyuci motor kan mudah Pak. 10 menit lagi mau azan, kadang kita iseng, udah tanggung apa cuci ah. Walhasil pas azan tanggung, pas tanggung berhenti nggak? Merus kan? Setelah selesai nyuci motor, apa langsung sholat? Ya enggak, orang masih keringetan, kopi baru diseduh, akhirnya nyeruput dulu, ujung-ujungnya begitu itu. Nah, coba saya mau membandingkan itu Umar bin Khattab masbuk Pak, sholat asar masbuk, telat. Dan definisi masbuknya Umar itu nggak takbir bareng imam, maksudnya imam habis takbir ada jedanya agak lama, itu udah masbuk buat. Gara-gara apa? Kebun kurmanya panen. Jadi gara-gara panen udah azan itu, tinggalin nyampe ke lokasi udah koma. Kalau kita mah kagak ya, baru azan. Kalau dengar azan bukan udah azan, kalau kita bilang baru azan. Kalau kita datangnya kapan? Nunggu waladolin baru amin datang, nunggu amin ya. Karena kalau datang duluan takut disuruh jadi imam, nggak gitu. Terus saya tuh itu dijual Pak kebunnya, hasilnya disedekahin ya. Jadi cuma gara-gara yang mudah. Nah, itu adalah jerat atau talbis, tipu dayanya iblis. Nah, kalau nomor 1 sampai nomor 5 kita sukses Pak, selamat, berhasil, maka iblis datang dengan nomor yang ke-6. Apa itu? Membisikkan ke dalam diri kita, merasa diri kita paling solih. Ana khairu minhu, wis gue udah ngaji nih, beda sama yang belum ngaji mah gitu. Jadi kita sholat, mentang-mentang kita udah belajar sifat sholat Nabi, ngeliat yang sebelah belum, ya ketahuan ini belum belajar sifat sholat Nabi. Jadi kita ada perasaan ujub, ada perasaan bangga. Ada lagi Pak, kadang iblis datang dengan cara menghadirkan was-was. Was-was, ini kentut apa enggak ya tadi, perut udah blebek tapi hilang, nggak ada bunyi, nggak ada suara, tapi tadi blebek. Akhirnya kan Bapak bingung nih, wudhu lagi, habis wudhu begitu, bikin was-was Pak. Makanya Bapak pernah lihat ada orang yang sibuk wudhu mulu Pak. Ada yang dibikin was-was dengan buang air, berasanya giliran ini kayak mau keluar nih pipis nih, kayak netes tapi kayak enggak nih, gimana. Itu was-was tuh dari setan. Makanya orang yang wudhu itu nggak cukup dengan meniga-kalikan, umur sampai gitu, istinsaknya sampai itu dibikin was-was. Ada yang bikin was-was dengan niat tuh, imam udah waladoli dia masih sibuk usolli aja. Iya, bahkan kita udah takbir masih batalin lagi, ulang lagi usolli. Nah, jadi was-was itu datangnya dari setan, dari iblis. Pas sholat baru inget, tadi tuh kunci motor udah dicabut apa belum ya. Iblis tuh bikin was-was tuh. Akhirnya sholat kita jadi nggak khusyuk. Nah, ini gembong togut yang pertama, yaitu iblis. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah orang yang rela untuk disembah.
Ya. Manusia itu kan makhluk mimesis, homo mimesis, makhluk peniru. Maka orang kalau udah punya idola, Pak, kalau udah mengidolakan seseorang, apa tiru? Mulai dari gaya rambut, pakaian, cara jalan, kesenangan, bahkan cara ngomong diikutin. Nah, di satu sisi akhirnya kita menjadikan dia sebagai sumber kebenaran, Pak. Waktu kita habiskan untuknya. Pokoknya kita memberikan peribadahan lah. Peribadahan itu kan di dalamnya ada al-mahabbah, rasa cinta, at-ta'ah, ketaatan, ar-roja, rasa harap, al-khauf, rasa takut. Akhirnya kita berikan kepada dia. Ya. Makanya yang potensial menjadi togut nomor 2 ini adalah public figure. Public figure, Pak. Kalau dulu public figure cuma satu, penguasa, raja, udah nggak ada yang lain. Kalau sekarang mah banyak. Kalau anak cewek, artis K-pop Korea, itu masya Allah, Pak. Mau konser di bandara aja ditungguin, Pak. Cuma sekedar untuk melihat dada-dada. Apalagi kalau sampai dapat tanda tangan. Saya pernah ngeliat itu ada anak cewek gara-gara dipegang pipinya sama artis Korea, seminggu kagak mandi, Pak, dia. Jadi mukanya tuh gak dimandiin. Buat saya mah terserah deh mandi apa kagak. Yang jadi masalah dia sholat apa kagak. Kalau sholat kan dia mesti wudhu. Itu saking histerisnya, wah banyak itu. Kalau Bapak lihat di TikTok, lihat di YouTube itu, bagaimana anak-anak kita itu bersikap terhadap idolanya. Nah, ada orang yang diidolakan kayak begitu, dia sadar, Pak. Dia sadar, dia ngasih tahu orang, ngasih tahu kepada pengikutnya, kepada fansnya, ngasih pengertian, diajak ke arah yang baik. Ada yang gitu. Tapi nggak sedikit yang justru memanfaatkan. Punya fans itu enak, Pak. Kita kemana-mana diikuti, wah, kita pakai peci gaya begini, peci kita jadi laku, dijual, dapat duit kita. Kita gara-gara cuma minum teh botol, diikutin, kan seneng orang kayak begitu. Jadi tren, jadi trend center dia. Wah, itu bahaya. Ini orang yang rela untuk diibadahi. Kita buka surat 21. Ayat ke 29. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ini kan serem, Pak. Surat Al-Anbiya ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqul minhum, dan siapa di antara mereka yang berkata, inni ilahun, saya ini ilah. Ilah itu kan kalau definisi kita Tuhan, sesuatu yang disembah. Kalau kata Imam Ghazali, apa yang bikin hati kita condong cenderung kepadanya, itu ilah, Pak.
Mungkin sekarang public figure itu, seleb itu nggak ngaku dirinya ilah, tapi dia sadar kalau dia menjadi pusat perhatian, dia diikutin oleh banyak orang, dia diidam-idamkan, dia disenengin, dia di-fanin gitu, punya fansnya gitu kan. Min duni, selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka orang itu Allah beri balasan dengan jahannam. Allah beri balasan dengan jahannam, na'udzubillah. Ya, kadzalika najzi dzalimin, ya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Populer itu kan enak Pak, popularitas itu enak. Ya, makanya nggak banyak orang yang Allah selamatkan dari masalah popularitas ini. Cuma orang-orang tertentu. Nah, yang kita bisa lihat di contohnya yang Allah selamatkan, yaitu Agim kan. Ya Pak, dulu gimana orang ngefansnya sama beliau. Setiap kali ada pengajiannya rame. Saya ingat Ramadan tahun kapan beliau datang ke Islamic Center Bekasi itu, macetnya udah dari zuhur kau barat nggak bisa keluar Pak. Tapi sejak beliau poligami, dan poligami itu syar'i, disyariatkan, ibu-ibu yang tadi ngantri mau foto, fotonya dibakar. Gara-gara apa? Itu. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan. Karena ketika nggak terjadi kayak begitu, bangga, rela diibadah, dielu-elukan. Dan orang kayak begitu kan kayaknya nggak ada salahnya Pak. Ya, nggak ada salahnya. Ya, jangankan bener, salahnya aja diikutin, dibela, apalagi di Indonesia. Jangankan yang baik, yang salah aja baik yang bela. Udah jelas-jelas sesat. Banyak gak pendukungnya? Yang dukung banyak, yang ngikut banyak, yang ngebela banyak juga. Ini fenomena Pak. Ya, makanya nanti dari seluruh gembongnya Togutin yang 5, itu puncaknya ada di fitnah paling besar, yaitu Dajjal. Di Dajjal itu seluruh fitnah, seluruh togut itu 5-5-nya ada pada diri Dajjal. Nah, nih kalau yang nomor 2, orang yang rela disembah. Kalau nomor 3, bukan rela lagi, orang yang ngajak orang lain menyembah dirinya. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Banyak. Gembongnya siapa pertama? Fir'aun itu. Wa qala ana rabbukumul a'la. Aku ini Robmu yang maha tinggi. Pengikutnya sekarang apalagi. Jadi nomor 3, orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya. Nah, kalau kemarin kita baca Pak, yang Al-Arbab itu, ya, orang tandingan bagi Allah dalam urusan ketaatan, itu kan di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhban. Orang Yahudi menjadikan ulamanya, pemimpin masyarakatnya sebagai ilah. Kalau orang Nasrani menjadikan ahli ibadahnya. Nah, maka di poin ketiga ini Pak, orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya, ini bukan cuma penguasa, bukan cuma raja, bukan cuma seleb, mohon maaf, boleh jadi juga ulama, ustadz, kiai. Sekarang mohon maaf Pak, kan antara selebritis sama kiai beda tipis. Kalau sekarang nih, dilihatnya dari banyaknya followers, ya kan, banyaknya pengikut. Sehingga kadang juga
dinilai orang itu baik buruk dilihatnya dari followersnya. Pengikutnya banyak. Orang kalau udah punya pengikut tuh susah, Pak. Ya, udah punya pengikut tuh susah. Ya, malah ngajak orang. Makanya jangan heran. Naudzubillah kalau sekarang ada dai berebut jamaah. Bener nggak, Pak? Jadi orang dai bukan ngajak kepada Allah, tapi ngajaknya kepada dirinya. Ayo, bapak-bapak udah punya kartu tanda anggota belum? Dimas Fans Club, waduh, serem itu. Gitu sekarang. Ya. Kalau dulu tuh Romai Rama sama Inul aja kan yang berantem fans ya. Ya kan, Pak? Kalau Inul namanya FBI, fans berat Inul. Romai Rama Forza, fans of Roma and Soneta. Ribut gara-gara masalah joget itu dulu. Itu aja urusan joget tuh, Pak. Ada amar ma'ruf nahi munkar, ada halal ada haram. Luar biasa. Nah, ini model nomor 3 ini Fir'aun. Model nomor 3 itu Fir'aun, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut kahin atau a'raf. Man ata arrafan, kata Nabi, siapa yang datang kepada arrafan. Ya. Dulu diterjemahkan dukun. Ternyata di Indonesia ada asosiasi dukun, Pak. Protes. Ternyata dukun itu nggak identik juga dengan hal-hal yang berbau mistis. Ada dukun urut, ya Pak. Ada dukun bayi. Berarti kan nggak semua dukun itu konotasinya negatif. Nah, makanya jangan diterjemahin dukun dah. Siapa berarti ini? Tukang sihir gitu dah. Paranormal apa tidak normal ini? Orang pinter. Kalau profesor, ya. Makanya saya nggak mau nyebut apa namanya orang yang berprestasi dalam segi akademik disebut orang pinter, nggak mau saya. Karena kalau di kita orang pinter tahu yang gaib. Jadi cerdas. Kalau profesor itu cerdas, akal sehat juga. Oh, di Indonesia dia orang pinter, langsung nanya, anak saya jodohnya jauh deket, gitu. Dia orang pinter itu, minta air sama kita. Nah, ini Pak, gaib, namanya aja gaib, tidak bisa diindra, nggak bisa diindra. Lah, jangankan manusia biasa. Ada dua makhluk yang paling dekat dengan Allah. Satu di kalangan malaikat namanya Jibril. Dua di kalangan manusia namanya Muhammad. Itu aja nggak tahu, Pak, perkara yang gaib. Nggak tahu. Di hadis Arba'in itu kan malaikat Jibril nanya, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawabnya Nabi? Yang nanya nggak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya dua-duanya sama-sama nggak tahu. Wah, sekarang malah banyak yang ngeramal kiamat. Dulu tanggal 12 bulan 12
jam 12 tahun 2012 tuh dulu. Dan itu Pak, dari 250 juta rakyat Indonesia 7%-nya percaya Pak. Lah 7% dari 250 juta banyak sedikit? Banyak. Itu padahal ramalannya suku Maya. Suku Maya itu suku primitif di benua Amerika. Percaya kita. Saya nggak kebayang kalau ada Dajjal, ya Allah. Nabi kita mah ada batu meteor jatuh aja jadi obat. Megang celupin juga. Ponari ngalahin Pokariset ini, Ponariset cap batu celup. Rame di kita. Ada orang yang punya, ya di Bekasi Utara ada yang bisa mindahin penyakit ke ayam. Tetangga bapak itu. Ya, mindahin ke ayam. Sihir. Ini karena udah ketahuan. Udah ketahuan. Nah dulu bahkan ada yang cuma dengan air itu kan. Insya Allah. Kita buka ayatnya Pak. Surat Al-Baqarah ayat 102. Silakan Pak. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajak sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya atau malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual diri dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Surat Al-An'am ayat 59. Surat 6 ayat 59. Dan puji-puji semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, tidak ada selain daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya.
tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Berikutnya Luqman ayat 34. 31 ayat 34. Ayat 34, ayat terakhir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan yang tahu yang gaib cuma Allah. Kalau manusia ada tahu yang gaib, berarti dia adalah nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun kalau tahu yang gaib hanya yang dikasih tahu doang, Pak. Yang nggak dikasih tahu nggak tahu. Lah ini ada orang bukan nabi, bukan rasul, ngaku yang gaib. Kira-kira dapatnya dari siapa itu? Nah, tadi Al-Baqarah 102 dari setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu adalah setan. Yu'allimunan nasa as-sihr, yang mengajarkan manusia sihir. Insyaallah di episode yang akan datang kita bahas lagi poin nomor yang keempat tentang orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Allahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, silakan yang mau bertanya kalau ada. Cukup? Baik, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari sang dhaif. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.